Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ilahal ayah. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, hari kita bersyukur, alhamdulillah. Banyak nikmat Allah yang sudah kita terima, yang sedang dan insya Allah yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita disuruh untuk mendakwakannya, menyampaikan kepada umat supaya tetap di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, kaji kita berkaitan dengan akhlak adalah menempati janji. Jadi menempati janji, salah satu kriteria orang yang beruntung adalah menempati janji. Janji itu adalah satu keputusan yang kita ambil yang menurut pengetahuan kita, menurut nalar kita akan kita tepati. Tapi kenyataannya banyak yang tidak ditempati. Secara garis besar janji kita itu yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu secara tidak langsung kita berjanji kepada Allah. Walaupun ada yang mengatakan, tidak pernah saya berjanji. Padahal janji itu mulai sebelum kita lahir, kita sudah menyatakan bahwa Allah adalah Tuhan kita. Sebelum lahir, Allah menyatakan kepada kita, nanti kalau ada yang berkata, siapa Tuhanmu? Bala ya Allah, janji ya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu di dalam kandungan ibu kita. Ketika lahir janji lagi melalui orang tua kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Janji lagi. Berikutnya berproses juga. Mau nikah, diulang lagi berjanji itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Walaupun itu bukan rukun nikah,
Tapi setiap penghulu memberikan kesempatan kepada catilnya itu untuk membaca 2 kalimat syahadat. Kapan lagi sakaratul maut, napasnya lah mau habis, apa kata keluarganya? Ngucap, nek ngucap. Ngucap. Ada yang nenek atau orang yang sudah sakaratul maut itu suruh ngucap, dia ngucap. Ngucap nek, ngucap katanya. Artinya janji kepada Allah itu semenjak belum lahir sampai mati tetap kita kumandangkan. Di samping janji kepada Allah, janji kepada Rasul, janji kepada sesama kita. Janji sesama kita ini kenyataannya juga banyak yang dihianati. Banyak yang diingkari. Giliran ada kebutuhan, wah bukan main Pak. Tapi giliran tidak ada kebutuhan, dicuek ibai. Misalnya nak minjam duit, wah itu bukan main Pak. Lidahnya lembut, nian, sikapnya ramah. Malah ada ngeluarkan air mata. Tolonglah Pak, tolonglah Bu. Saya janji itu, saya janji. Paling lama seminggu ni lah. Lah sampai seminggu ditagih, ditanya lah marah pula. Baru seminggu padahal janjinya seminggu. Ketika ditanya seminggu, katanya baru seminggu. Sabarlah. Terus minggu demi minggu sampai akhirnya mati, tidak terbayar. Tidak terbayar Pak. Ketika dia lah mati, ada keluarganya yang datang. Mana Pak? Dulurku itu ada minjam duit sekian. Dia keluarganya nak bayarnya. Nah uji yang dipinjami baguslah nak dibayari. Hebat lagi berita apanya itu Pak. Dulur aku itu ada utang. Ikhlas kan Pak ya? Jadi apa yang dirasakan kenyataannya itu jauh panggang dari api. Oleh karena itu surat Al-Mu'minun itu diantaranya menepati janji. Menepati janji. Terlebih-lebih kita sampaikan tadi janji kita kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku berjanji ya Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kenyataan di lapangan, di tengah masyarakat, banyak yang menuhankan selain Allah. Banyak mengaku kekuatan yang luar biasa selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah ada kita dengar yang ngatoi Allah, yang ngatoi Tuhan katanya. Tuhan ini tidak adil. Aku sholat terus, aku puasa terus, aku berbuat baik, nasibku macam ini. Tidak adil Tuhan tu. Padahal kajian para mutakallim Allah itu sangat adil. Sangat adil. Walaupun ketetapan Allah itu dianggap tidak adil.
Mana sangat adilnya Allah Subhanahu wa taala. Fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Adil Allah. Orang yang berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan. Orang yang tidak berbuat baik akan dibalas dengan ketidakbaikan atau dosa. Itu keadilan Allah yang sangat luar biasa, Pak. Sayangnya Allah kepada kita terhadap yang punya dosa tadi masih ada peluang. Masih ada peluang untuk diampuni, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah banyak berkembang di tengah masyarakat, kan ada peluang. Ada kesempatan. Aku sekarang masih muda, ada peluang waktu tua kage. Ketika lah tua, ada peluang sebelum aku mati. Nah, peluang-peluang itu. Kasih sayang Allah kepada kita bukan main, ya Allah. Apa di antaranya dosa-dosa itu diampuni oleh Allah dengan catatan dia taubat nasuha. Bertaubat benar-benar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih fasilitas. Ini alhamdulillah jemaah kita yang haji tahun ini sudah pulang. Ini Pak Syafruddin. Mudah-mudahan dosanya diampuni Pak Din. Janji Allah di Arafah itu, siapa yang minta ampun di Arafah, benar-benar dari hati yang tulus, ikhlas, akan diampuni oleh Allah sebanyak pasir yang ada di Arafah itu. Sebelum berangkat kemarin saya bergurau, Pak Din, tolong ambil pasir itu segenggam. Coba hitung. Segenggam be. Apa jawab mereka? Wifi ya Pak, dak dem ngitung tu dak balik kita katanya. Itu kasih sayang Allah kepada kita, ya Allah. Kapan menempati janji kepada Allah? Menempati janji kepada Allah, perintah Allah dilaksanakan. Wah, banyak Pak. Tapi dihitung jumlah mungkin kalah. Yang taat itu mungkin kalah Pak dengan yang tidak taat. Yang tidak mengikuti aturan perintah janjinya kepada Allah lebih banyak. Dari mana kita ngitungnya, dunia sekarang ada yang mengatakan 7, sekian miliar, ada yang mengatakan 8 miliar. Yang muslim hanya 1 sampai 2 miliar. Berarti sekitar 4 atau 5 miliar tidak muslim. Logikanya, nanti di surga lapang gitu Pak. Ya iyalah, lapang. Pacak dapat berapa kapling gitu Pak Ji. Dapat sikok kapling be, hebat kapling di surga. Apa pacak mesan kapling di surga itu? Jawabnya bisa. Jalannya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, perintah dilaksanakan, larangan ditinggalkan, insyaallah. Allah akan memberikan kaplingan surga. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ammal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Allah akan kasih kaplingan surga. Sebalik itu ada juga Allah kasih kaplingan neraka. Oh ya Allah. Tinggal memang kita nak milih yang mana, nak milih yang surga atau nak milih yang neraka. Orang yang cerdas, orang yang pintar,
adalah dia memilih surga. Tapi banyak juga orang yang pintar milih neraka. Berapa banyaknya orang profesor, Pak. Berapa banyak doktor. Tapi milih neraka dia. Lah ngapa kamu milih neraka? Doktor, profesor memilih neraka. Buktinya dia tidak sholat. Buktinya dia tidak taat kepada Allah. Orang yang cerdas, orang yang pintar adalah mencari kenikmatan yang sangat luar biasa. Kenikmatan surga itu melebihi kenikmatan apapun di dunia ini yang belum pernah kita rasakan. Kopi misalnya, wah lebih nikmat kopi di sana ada ya. Kopi di dunia ini minum bedah gitu. Apalagi kopinya surga. Masya Allah. Mari kita bersama-sama menepati janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tunjukkan kesempatan hidup ya Allah kepada kami ya Allah. Dan kami akan melaksanakan janji-janji yang sudah kami ucapkan ya Allah. Baik di dalam kandungan sampai lahir sampai mati. Terus digaungkan asyhadu an la ilaha illallah. Janji. Janji kepada Nabi. Nah ini agak riskan Bapak. Malah ada di Jakarta itu ingkar sunnah. Tidak percaya kepada Nabi. Alasannya Nabi itu kan manusia biasa. Benar. Dia hanya diberikan semacam mukjizat Pak. Semacam kelebihan. Dan mukjizat itu tidak bisa dipelajari dan tidak bisa diwariskan. Tidak bisa. Hanya Nabi dan Rasul yang bisa mendapatkan itu mukjizat. Hampir setiap Nabi, bukan hampir, semua Nabi punya mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, semacam kelebihan yang tidak bisa dipelajari dan ditiru. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukjizatnya yang kita rasakan sekarang adalah diberikannya Allah Al-Qur'an. Sampai hari ini Al-Quran itu tidak bisa diganggu gugat Pak. Tidak bisa ditukar baris sikok. Beda Cak. Jangankan nak nukarnya, bunyinya pun tidak boleh. Walaupun ada namanya cara baca. Dan itu sudah terbukti di masa Nabi. Ada yang bacanya itu ro, re. Ya, itu kena logat. Wadduhe, wallaili idza saje. Dan seterusnya. Dan itu oleh para pakar ilmu tafsir, ilmu Al-Quran, dibolehkan karena memang lidahnya. Walaupun demikian masih baca dipelajari Pak. Saya dapat cerita dari kawan dari Jawa, ngajar ngaji itu Pak memang cara Jawa dari kecil. Jadi alham tuh alkam memang diajarinya dari awal-awal karena lidahnya macam itu alhamdulillahirabbil alamin. Nah. Tapi banyak orang Jawa yang juara internasional ngaji Pak. Karena bukan makhraj yang lidahnya tadi, tapi makhraj yang memang begitu cara membacanya. Umroh. Ada yang baca ro tera. Yang benar ro. Cara baca. Nah ini pun
Sampai saat sekarang ini, alhamdulillah, Al-Quran sebagai mukjizat, jangankan nak dirubah, malah justru banyak yang hafal. Banyak yang hafal, Pak. Saya tanya dengan guru matematika, berapa ekor Pak buku yang diajar untuk anak-anak ni? Wah, minimal 3 buku, Pak. Ada yang pakai 5 buku. 5 buku tu kalau sama juznya Al-Quran sampai tak 5 juz? Wah, tak sampai, Pak. Guru itu ada yang lupa, Pak. Koma titiknya ada yang lupa. Tapi Al-Quran koma titiknya tak lupa. Contohnya ada wakaf berhenti. Ada wakaf itu boleh berhenti, boleh sambung. Ada wakaf berhenti itu harus berhenti nian. Macam itu. Jangankan nak merubah baris, titik-titiknya baik tidak bisa dirubah. Ini untung Al-Quran tu masih makai titik, Pak. Di masa Nabi tak makai titik dia. Ba dengan ta itu tak pakai titik. Ba bawah, ta pucuk deh. Tak pakai titik dia. Tapi alhamdulillah ada dibolehkan untuk memberi titik baris. Sehingga itu adalah merupakan mukjizat yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Quran. Yang juznya sampai 30, yang surahnya 114, yang hurufnya 1.270.000. Hurufnya, Pak. Alifnya sekian, ba-nya sekian. Bolehlah, Pak, yang penelitian tuh sampai macam itu niannya. Alifnya sekian, ba sekian, ta sekian, maka jumlahnya 1.270 huruf. Saya belum baca berapa baris itu. Baris pucuknya berapa, baris bawahnya berapa, baris domanya berapa. Saking keluar biasanya mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu merupakan petunjuk buat kita, hudal lil muttaqin, petunjuk. Terus terang mohon maaf Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dari 6.666 ayat itu kita yakini dan percaya lah berapa nian kita amalkan. Saya pernah nak nyoret-nyoret Pak berapa ayat yang sudah diamalkan itu. Oh, sangat dikit nih rupanya. Nak sampai 1.000 tu, Pak. Nak sampai 1.000 itu mungkin tak mencret gitu. Tak mencret. Coba Pak, kita sama-sama balik nih kaki aponian yang Al-Quran aku amalkan. Contohnya sholat, aduh. Dalam lagi sholat ini mungkin banyak ada berjamaahnya. Sholat ini banyaklah ada ikhlasnya dan lain sebagainya. Sholat. Puasa, oh ya sudah saya laksanakan puasa. Mulai zakat, mulai keteteran. 1.000.000. Aku jual sawit kemarin 10 juta, haram kalau nak berzakat. Mulai. Baru 3 Pak zakat, lah keteteran manusia. Umroh haji, umroh lah susah juga. Apalagi yang terakhir kemarin Pak Din. Katanya jangan umroh, ada pesawat bawa bom. Saya dapat cerita di Mekah itu lewat apa tuh? Bom Iran tuh. Lewat. Di pucuk Ka'bah tuh. Tapi ada berita tidak bisa Pak, di pucuk Ka'bah itu termasuk pesawat apapun tidak lewat pucuk itu.
sekitar-sekitarnya ya. Saya baca juga dalam berita bahwa luar biasanya Ka'bah itu sinarnya itu sampai ke awan pucuk sana, Pak. Kelihatan sinar dari Ka'bah itu. Haji lah banyak keteteran pula. Baru 4, Pak. Dia 6.600, baru 4. Taruhlah Pak tambah lagi berbuat baik dengan orang tua. Hanya orang baik dengan orang tua sekarang dak padek lagi membunuh maknya, bunuh baknya. Yang tidak dirasakan membunuh itu dengan doa. Ya Allah, matilah bak aku ya Allah. Dengan doa membunuh dia. Matikanlah mak aku ya Allah. Di baliknya itu ada kendak, Pak ya. Di balik itu kendak, mungkin bapaknya meninggal. Warisan kena aku anak tua, balik dengan aku. Mak meninggal, anting-anting dan segala macam tu untuk aku. Bukan hanya doanya saja sekarang tu, lah banyak kejadian yang bunuh wong tuanya, wong bunuh mak, membunuh bapak. Ya Allah, geleng-geleng Pak kita menyingok, membaca, melihat berita-berita walau alam, tak ada hoak galau tu Pak. Taruhlah ada hoaknya sekian persen, yang benarnya lebih banyak persennya. Bunuh secara tidak langsung lagi Pak, sudah berhasil anak-anak tadi lah cigin, lah pergi. Tinggallah berdua pasang di rumah. Uji bininya. Apa Bu, manggil suami Bu, apa Bu? Yang. Ada duit tak yang nak beli beras? Kena duit datik, bukan yang lagi. Manggil bininya. Apa Bu? Macam-macam kalimatnya. Aku ni tak berduit, minta-mintai. Mengajar. Mak baik. Tinggal makan. Aku yang bagawi. Wah ya Allah. Ada yang membunuh wong tuanya itu dengan tidak memberikan perhatian sedikit pun. Pernah aku sampaikan di sini Pak ya. Harusnya anak itu yang aktif. Ngabari, nginjuk kabar, nginjuk berita, ujung-ujungnya nginjuk duit, nginjuk beras. Tapi aktif wong tua sekarang tuh. Nelpon anaknya, apa kabar nak? Sehat Bu. Yang saya ceritakan Pak ya. Ujung ceritanya itu, aku dapat kabar anak beli anjing yo. Berapa harga anjing tuh? Jutaan. Wong tuanya berdoa, kalau saya itu aku nak jadi anjing benak ya. Ya. Masya Allah. Padahal kita menghargai, kita menyayangi, menyantuni wong tua kita adalah suatu kewajiban sebenarnya. Kewajiban, kapan lagi kita nak bantu, nak nolong mereka itu yang mana mereka itu sudah nolong kita sampai kita baliklah, katakan demikian. Sampai nikah. Tapi kenyataannya sampai nikah pun masih Pak ya. Inilah janji kita kepada Allah dan janji kita kepada Rasul. Terakhir janji kita kepada sesama manusia. Inilah saya katakan tadi amat berat dan agak susah untuk diterapkan. Makanya supaya kita bisa menerapkan itu, kata Nabi dalam hadisnya, kalau pacak hidup ni jangan punya utang. Jangan punya utang. Nah kalau kita sampaikan macam itu Pak, macam ini jangan punya utang, banyak riaknya di tengah masyarakat. Ngalemak baik Pak. Sampai-sampai di YouTube itu
Termasuk muhaimin tuh dikatoi masyarakat ngalemak bae Pak, jangan sibuk, jangan siru karena minyaknya naik. Kata masyarakat ngalemak bae, menteri, gaji besok, gajian besar. Kami ini katanya mati mendak makan. Jadi Bapak, Ibu yang saya hormati, yang berat di samping janji kepada Allah, janji kepada Rasul, janji sesama manusia. Malah ada yang berat lagi janji kepada manusia itu kalau tidak ditepati. Ada yang mengatakan tidak kumaafkan sampai mati. Ada yang macam itu. Tidak kumaafkan sampai mati. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari kita bersama-sama mengintrospeksi diri kita masing-masing sejauh mana janji kepada Allah telah kita laksanakan, larangan sudah kita tinggalkan, janji kepada manusia lah kita tepati. Insya Allah dalam surat Al-Mu'minun itu termasuk orang mukmin yang beruntung, orang mukmin yang bahagia, mukmin yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah semoga kita ditunjuk kekuatan iman, kekuatan lahir dan batin, sehingga apa yang Allah perintahkan, apa yang Nabi perintahkan, yang diperintahkan baik itu perintah untuk dilaksanakan maupun perintah untuk ditinggalkan. Semoga akhir-akhir hidup kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.